bilang semangat pagi, kalian bilang pagi, semangat pagi, gitu bisa ya? Iya. Oke, kita mulai. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Udah mulai semangat nih, kerasa semangatnya pas saya bilang. Mungkin sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar sampai akhir dan kalian dapat kemenangan. Boleh ketua kelasnya dipimpin dulu doanya. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Faria. Dan sebelum mulai belajar, saya mau memeriksa absensi kehadiran kalian hari ini. Apakah hadir semua? Hadir. Hadir. Oke, coba saya cek satu-satu ya. Sipa Fazia. Oke, Isma Faria. Aisyah. Hadir, Bu. Dia Lestari. Hadir, Bu. Alia Fatma. Hadir, Ibu. Oke, itu hadir semua ya hari ini. Nah, pada hari ini kita masuk di materi pertama semester 2 ini setelah dari libur semester kemarin. Dulu tanya dulu, liburan kemarin kalian pada jalan-jalan kemana nih? Ada yang jalan-jalan apa di rumah aja? Bromo, Bali. Saya kagak pulang kampung, Bu. Kagak punya kampung. Kita mah. Tahu ya? Iya, Bu. Kagak asli kita mah, Bu. Jauh ya. Saya ke Baju. Jauh ya. Saya nggak tahu. Lain kali kalau liburan acak-acak ya. Ya, Ibu, boleh. Oke, langsung aja. Pada hari ini kita masuk ke materi baru yaitu pendekatan penelitian. Siapa yang tahu pendekatan penelitian itu apa? Boleh, silakan Sipa. Itu adalah sebuah cara atau kegiatan dalam diskusi sesuatu yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat satu kesimpulan. Oke, tadi Sipa bilang suatu cara atau kegiatan. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Boleh, Aisyah? Pendekatan penelitian itu sebuah rancangan bagaimana suatu penilaian akan dilakukan, Bu. Oke, rancangan menurut Aisyah. Ya betul nih, menurut dua teman kalian ini. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Oke, berarti mereka berdua ini udah baca-baca buku dulu nih sebelum mulai. Betul? Oke, jadi pendekatan penelitian, boleh di next dulu. Nah, pendekatan penelitian itu adalah sebuah cara, rancangan atau bahkan strategi yang dilakukan oleh peneliti yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis atau mengidentifikasi data dalam rangka untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis. Nah, dalam pendekatan penelitian ini juga mencakup berbagai metode atau teknik yang digunakan untuk memeriksa bahwa penelitian itu bersifat sistematis atau dapat diandalkan. Jadi manfaat penelitian itu ketika menjawab atau menentukan rumusan masalah, si peneliti ini jadi bisa terbantu atau termudahkan untuk merancang penelitian selanjutnya. Oke, selanjutnya siapa yang tahu pendekatan penelitian itu ada berapa? Yang tahu? Dua, Bu. Oke, Dua. Tahu apa aja? Nah, kuantitatif itu apa sih, ada yang tahu? Boleh? Ini Kuantitatif itu berfokus pada pengumpulan data yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik. oke, betul. Jadi pendekatan penelitian yang kuantitatif itu penelitiannya mengambil banyak data artinya untuk menguji hipotesisnya dengan beberapa variabel yang ada di dalamnya. Kemudian yang kuantitatif itu menekankan analisisnya pada data-data numerical atau fakta yang kemudian data itu nanti diolah menggunakan metode statistika dengan jumlah populasi yang banyak. Itu
Di penelitian kualitatif ini si penelitinya itu meneliti informan sebagai subjek penelitiannya. Nah, next. Jadi kualitatif ini menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan kelompok yang dapat diamatinya. Si peneliti ini mewawancari langsung si informannya yang dia percaya dapat mendapatkan informasi dari si subjek penelitiannya. Oke, selanjutnya ini ada perbedaan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama adalah aspek dasar yang diteliti, yaitu dari kualitatif menetapkan beberapa variabel. Kenapa begitu? Karena dari kualitatif seperti yang sudah dibilang sebelumnya, dia memerlukan populasi yang cukup luas. Jadi dia si peneliti ini nantinya akan menghitung atau menganalisis beberapa variabel ini dengan menggunakan metode statistikanya. Misalnya ada dua variabel, bagaimana tingkat pendidikan mempengaruhi pendapatan. Yang dimana si tingkat pendidikannya ini dia sebagai variabel X atau variabel independen yang mempengaruhi pendapatannya ini. Nah, si pendapatan ini dia sebagai variabel Y atau yang dipengaruhi dari tingkat pendidikan itu. Nah, dari dua variabel tersebut si peneliti itu bisa menghubungkan hubungan dua variabel tersebut sama lain. Oke, selanjutnya di kualitatif itu menekankan banyak aspek dari satu variabel saja. Misalnya itu misalnya tingkat pendidikan. Dari satu variabel yang tingkat pendidikan itu si peneliti bisa mengeksplorasi lagi apa sih dari tingkat pendidikan itu aspeknya. Misalnya aspek dari tingkat pendidikan itu bagaimana pengalaman belajarnya, terus bagaimana kualitas pendidikannya, dan yang kayak itu misalnya aspek bagaimana cara menerapkan pengetahuan yang didapatkan. Nah, dari satu variabel tadi itu bisa terdapat tiga aspek ini. Nah, tiga aspek ini bisa dieksplorasi lagi menggunakan metode misalnya dari wawancara, kemudian observasi, atau bisa juga analisis dokumentasi seperti foto atau video dan lain sebagainya. Dari ini tuh bisa itu juga bisa jadi menggali pandangan atau pengetahuan dari si informannya tentang pengalaman mereka dari pendidikan itu. Next. Kemudian karakteristik dan keterbatasan penelitian kuantitatif. Yang pertama ada intervensi terhadap subjek. Nah, si peneliti ini memiliki intervensi terhadap perilaku informannya atau respondennya terhadap subjek. Nah, subjeknya ini si respondennya si peneliti itu berikan angket sebenarnya untuk menjawab penelitian mereka. Kemudian kedua data berupa ini data berupa angka itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau di kuantitatif itu dia kan hasil analisis datanya berupa angka yang diolah dengan menggunakan metode statistika. Nah, jadi dominasi angka ini dihasilkan dari hasil perhitungan pengaruh antara variabel yang lainnya. Kemudian subjeknya banyak ini karena populasi respondennya itu yang dibutuhkan oleh si peneliti itu banyak. Kemudian terdapat jarak dalam interaksi antara peneliti dan subjeknya. Kenapa dalam penelitian kualitatif itu terdapat jarak? Ada yang tahu? Yang tahu kenapa?
karena kalau penelitian kuantitatif itu kan dia instrumen penelitiannya adalah berupa angket atau kuesioner. Jadi si peneliti itu tidak bertemu atau berinteraksi langsung dengan si respondennya gitu. Jadi si penelitinya itu dia hanya menyebar link angket itu bisa melalui media sosial seperti WhatsApp kelasnya atau bahkan Instagram dan lain sebagainya. Kemudian terakhir itu menganalisis data setelah data terkumpul. Oke, kemudian ada keterbatasan penelitian kuantitatif. Yang pertama, lama dalam proses penelitian. Nah, kenapa lama dalam proses penelitian? Karena si peneliti itu sebelum mulai meneliti dia harus merancang sebuah proposal dan di mana proposal itu harus terdapat judul. Nah, judul itu harus dia juga harus tahu dulu apakah di dalam judul itu ada teori yang bisa dianalisis atau tidak. Karena kalau nggak ada teori yang bisa dianalisis maka dia tidak bisa lanjut ke rangsangan berikutnya. Kemudian yang kedua adalah sulit memperdalam data. Kenapa begitu? Karena jawaban yang didapat oleh si penelitinya hanya dari angket kuesioner aja, jadi dia tidak bisa menggali pengetahuan secara langsung kepada si responden. Selanjutnya ada karakteristik dan keterbatasan penelitian kualitatif. Nah, yang pertama adalah bersifat ilmiah. Bersifat ilmiah karena si penelitinya ini tidak bermaksud untuk memanipulasi data penelitiannya karena dia sendiri yang mendapatkan jawabannya dari si informannya. Kemudian yang kedua adalah data penelitian bersifat deskriptif. Kenapa bersifat deskriptif? Karena dia itu menggunakan metode wawancara atau observasi yang dimana hasilnya itu pasti menggunakan narasi cerita, argumentasi informannya dan dokumentasi foto itu. Jadi yang keempat adalah kontak personal secara langsung. Karena si peneliti antara peneliti dan informan dia bertemu secara langsung, si penelitinya turun lapang, dia mengobservasi secara langsung, jadi ada kontak fisik, dia bertemu dengan informannya. Jadi yang terakhir, analisis data dilakukan secara interaktif. Kemudian keterbatasan penelitian kualitatif. Yang pertama itu kualitas penelitian tergantung pada pengalaman peneliti. Kenapa tergantung pengalaman peneliti? Karena si peneliti itu dia turun langsung ke lapangannya, dia yang melihat kondisi dia secara langsung seperti apa, dia yang mengobservasi dan dia yang mewawancarai informannya secara langsung. Jadi hasil penelitiannya itu tergantung pada pengalaman peneliti saat di lapangan. Kemudian kedua adalah subjektivitas tinggi. Yang ketiga perubahan perilaku informan, dan yang keempat adalah waktu pengumpulan data yang lama. Nah, si peneliti kualitatif ini dia membutuhkan waktu yang lama karena dia perlu waktu untuk ke tempat lapangannya. Kayak kalian nih pernah kan ke lapangan? Pernah kemarin tuh. Mana tuh? Mana ya? Muara bergembong. Itu jauh kan dari sini? Jauh. Ramai banget. Beli kalian. Oh gitu. Oke. Panas. Nanti kalian tuh harus ke tempat lapangannya dulu kan baru bisa observasi gitu kan. Jadi si peneliti ini membutuhkan waktu untuk perjalanan ke tempat penelitiannya, kemudian dia mengobservasi tempatnya seperti apa, dia mewawancarai informannya dulu dan baru dia bisa menganalisis datanya. Kemudian yang keempat adalah tidak adanya prosedur standar dan terakhir interpretasi yang berbeda akan terjadi. Untuk mempelajari perilaku sosial dengan mendeskripsikan dengan seperti dikhususkan hanya untuk penelitian kuantitatif saja. Sedangkan kalau kualitatif itu dia menganalisis datanya menggunakan deskriptif. Dan yang ketiga, apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, boleh langsung di next. Nah, yang terakhir ini karena materi sudah selesai Ibu sampaikan, ada diskusi kelompok. Karena di kelas ini ada 35 orang, jadi Ibu mau kalian bentuk 5 kelompok dengan 7 anggota di dalamnya. Ini akan ada ketua kelompoknya, Ibu tentukan ketua kelompoknya yang nanti ketua kelompoknya itu kalian tentukan sendiri anggota kelompoknya ya. Paham? Yang pertama kelompoknya itu Alia Fatma. Iya. Biaci.
mana, Bu? Nggak usah dimasukin namanya. Udah. Kita buat satu atau dua kelompok maju menjelaskan hasil diskusi kalian. Boleh kelompoknya Alif Fakra? Ayo, Alia. Iya Bu, saya Bu, maju ya Bu. Ini kelompoknya. Jelaskan dengan rinci apa yang dimaksud dengan pendekatan penelitian dalam sosiologi. Mengapa penting untuk memilih pendekatan penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian berdasarkan tadi udah kerja kelompok, yaitu pendekatan penelitian dalam sosiologi merujuk pada strategi atau metode yang digunakan. Oke, betul sekali. Terus Alia, terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok 2 boleh maju. Kelompoknya Isra. Pertanyaan yang kedua itu, jelaskan perbedaan antara pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam sosiologi. Berikan contoh studi penelitian untuk masing-masing pendekatan. Nah, jawabannya itu berdasarkan diskusi yang tadi. Metode penelitian kualitatif menggunakan data berupa angka dan statistik untuk mengukur variabel-variabel dan hubungan antar variabel. Contohnya itu survei tentang persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Oke, kasih buat kelompoknya Alia dan kelompoknya Isna. Maka waktunya udah habis untuk kali ini, mungkin cukup 2 kelompok aja yang baik ya. Dan untuk minggu depan juga akan ada 3 kelompok lagi dengan kelompok yang sama, tapi ibu mau kalian meneliti seperti apa dengan menggunakan pendekatan penelitian